terpaksa mengikuti rapat persiapan visitasi FK, jadi di sini saya sendirian. Saya diingatkan kalau misalnya ada kesalahan, misalnya saya belum share screen atau apa ya. Ini saya share screen dulu. Sebentar. Ayo. Share screen. Oke. Udah ya? Kita masuk ke tadi. Nah, sebentar, saya nyalakan chatting saya supaya kalau ada pertanyaan saya sadar. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya tentang kuis. Nah, kita kali ini kita akan explore aja, kita coba beberapa apa istilahnya? Jenis pertanyaan atau jenis jawaban yang kita bisa pakai di ULS ini. Ya, kita masuk ke question bank aja. Katakanlah kita mau di sini, nanti saya yang sebelumnya saya coba saya hapus dulu lah. Oke. Saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Dah. Oke, katakanlah kita mau kasih tentang whatever lah. Kategorinya terserah ya. Nah, question, ada banyak nih ya. Paling sederhana setelah multiple choice itu sebenarnya true false. Kalau true false ini ya nggak beda Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada question name misalnya pemilik ULS. Siapa atau pengelola katakanlah pengelola ULS. Apakah ULS dikelola oleh PPKP? Ya, kita kasih di sini yang benar apa? Oh, yang benar true. Kemudian Anda benar. Ini adalah feedback kalau misalnya true. Kemudian kalau false, feedbacknya salah. Apa? Salah. Misalnya. Oke. Nah, ini nanti tampilnya seperti apa? Kita bisa lihat seperti biasa, kita lihat di preview. Munculnya seperti ini aja. Ya, ini saya rasa sangat sederhana, sekedar betul atau salah. Ya, mahasiswa pasti suka itu ya. 50% benar, merem gitu ya, 50% benar. Kita coba yang lebih menantang buat mahasiswa. Matching, ya kan? Misalnya matching. Ini menjodohkan Bapak Ibu. Bagaimana kita menjodohkan? Misalnya nama ibu provinsi dan ibu kota. Misalnya ya, jodohkan, tentukan nama ibu kota dari tiap provinsi. Ya. Nah, cara kerjanya di sini seperti ini Bapak Ibu untuk menjodohkan ini. Jadi di sini punya set pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan, jawaban. Nah, kita bisa bilang misalnya gini, Jawa Timur, yang benar jawabannya Surabaya. Oke, Jawa Tengah, Semarang ya. Tolong saya diingatkan kalau salah ya. Bali, Denpasar. Nah, jika misalnya Bapak Ibu mau pilihannya lebih banyak, ya kan, jawabannya lebih banyak, jadi ada jawaban yang salah sebenarnya, itu bisa saja kita tambahkan baru. Misalnya Malang, Bogor, whatever ya. Kalau 0022-nya nanti akan diabaikan. Ya, kita coba, kita save.
Kemudian kita preview nih. Seperti apa sih yang muncul kalau misalnya kita pakai menjodohkan? Jadi munculnya seperti ini. Tentukan nama ibu kota dari tiap provinsi. Jawa Tengah, milih nih, yang benar yang mana? Ya kan? Oh, yang benar Semarang, Bali, Denpasar, Jawa Timur, Malang, nanti biar salah gitu kan. Nah, ini kemudian nanti dia bisa submit dan seterusnya. Oke, jadi ini tampilan kalau misalnya menjodohkan itu seperti ini. Muncul drop down box di sebelahnya, pilih jawabannya benar seperti apa. Seperti kita lihat di sini, jumlah pilihannya lebih banyak daripada jumlah pertanyaan yang memang kita sengaja tadi. Ya, oke, kita simpan aja. Itu menjodohkan, Bapak Ibu, menjodohkan. Kita coba yang lainnya. Short answer. Katakanlah apa ya? Nama. Kak Dini, maaf ini boleh interupsi atau pertanyaannya Oh, nanti? silakan langsung interupsi, Bu. Oh, yang menjodohkan tadi bisa diulang, Pak. Saya nggak ngerti yang terakhir itu gimana. Itu contoh jawabannya mahasiswanya, tah? Atau gimana? Oh, sebentar ya, saya balik dulu ya. Yang matching ya? Ya, menjodohkan ya. Ya. Edit, question. Ini jawaban benarnya, Bu. Iya. Jadi Jawa Timur itu harus Ya. dijodohkan dengan Surabaya. Ya. Jawa Tengah harus dengan Semarang. Ya. Nah, yang tadi saya preview itu, ini kan tampilan mahasiswa. Oke. Jadi mahasiswa nanti dapatnya tampilannya seperti ini, dia harus milih. Ya. Nah, yang bisa memberikan lebih pilihan itu di mana? Kolom mana kita? Kan harus pilihannya ini, harus Bu. lebih banyak. Ini, Bu. Oh, itu kosong-kosong Jadi itu. kan dikosongi, pertanyaannya dikosongi berarti ini cuma ada jawaban doang. Ini Ya, nggak kemana-mana. Gitu. ya. Oke, Pak. Paham. Ada kosongnya. Saya pikir kok bisa muncul sendiri itu ya. Saya kecepatan, maaf Bu. Jadi Ya. kalau misalnya question-nya dikosongi, cuma ada answer-nya doang, itu maka dia akan jadi pilihan tambahan yang nggak ada apa-apanya. Nggak Ya. ada matching-nya. Oke, Pak. Makasih. Sama-sama, Bu. Oke, menjodohkan udah. Kita coba yang short answer. Nah, short answer ini harus hati-hati. Contoh, ibu kota Jawa Timur. Jangan tanya yang aneh-aneh, saya nggak ngerti kalau ibu kota provinsi lain. Sebutkan nama ibu kota Jawa Timur. Ya kan? Nah, kita bisa kasih nih, Surabaya, kasih 100%. Dia orangnya klasik, Suwera Baja. Bolehlah, sama-sama betul. Kan bisa ya? Nah, harus hati-hatinya gini Bapak Ibu. Sebentar. Ini, sorry. Case important atau enggak? Jadi kalau misalnya kita bilang, yes, must match, case must match, maka kalau dia tulis Surabaya pakai huruf kecil semua, dia tetap dianggap salah. Kalau dia tulis Surabaya huruf besar semua, dia tetap dianggap salah. Harus benar-benar S besar, Urabaya kecil. Itu kalau kita bilang case sensitifnya must match. Kalau enggak, kalau kita bilang no, case is unimportant, dia mau nulis Surabaya pakai letter apapun, dia akan dianggap sama Surabaya. Iya kan? Nah, di sini kita bisa bikin beberapa alternatif jawaban. Misalnya saya contohkan, katakanlah ada beberapa versi atau beda spasi. Nah, spasi itu susah ya Bapak Ibu ya. Answer karena gini, kadang mahasiswa kelebihan spasi, gitu kan? Itu repot. Nah, supaya kalau misalnya mengatasi kelebihan spasi gimana? Kalau misalnya diperbolehkan ya, kita tulis gini aja deh. Bintang. Oke. Nah, apa artinya bintang? Kalau kita lihat di sini ya, correct answer nih ya, di sini keterangannya. Bintang bisa digunakan sebagai wildcard untuk match any characters. Jadi
Yang penting kalau kita kasih bintang di depan dan bintang di belakang, itu artinya gini, yang penting ada tulisan Surabaya di jawaban mahasiswa. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang bintang Surabaya bintang, maka mahasiswa itu misalnya dia jawab Surabaya, betul? Dia jawab Malang, Surabaya, Yogyakarta, pokoknya semua nama yang dia bisa ingat ditulis semua. Ini juga betul. Kenapa ini betul? Karena kalau kita lihat, ini mengandung kata Surabaya. Sedangkan di sini kita bilang bintang Surabaya bintang. Artinya di depannya Surabaya ini terserah, ada apapun nggak masalah. Di belakangnya Surabaya ini juga terserah, ada apapun nggak masalah. Kalau itu yang terjadi, ya kan, maka otomatis ini benar tuh. Yang penting ada Surabaya di tengahnya, di depannya ada apapun nggak masalah, di belakangnya ada apapun juga nggak masalah. Ya, jadi wildcard ini plus minus ya Bapak Ibu ya. Harap digunakan dengan hati-hati, kalau enggak bisa jadi bumerang. Tapi kalau kita bikin short answer ini terlalu strict, misalnya Bapak Ibu bikin Surabaya seperti ini kalau mahasiswanya submit Surabaya ada spasinya, ya salah, Bu. Ya, jadi harap hati-hati ketika menggunakan short answer. Ya, saya sarankan kecuali kalau misalnya kita berhubungan dengan apa ya, katakanlah rumus-rumus kimia atau simbol-simbol yang memang harus case sensitif, maka saya sarankan case sensitifnya ini dimatikan. Jadi kita bilang case is unimportant. Ya. Nah, kemudian kita kasih kemungkinan yang apa ya? Yang mungkin sama-sama benar, ya, Surabaya, Surabaja, Suwerabaja, whatever lah. Ya kan? Misalnya misalnya saya menerima SBY, ya, Surabaya singkatannya, atau SUB. Oke lah, ini kasih nilai 70% karena nggak benar-benar amat. Gitu ya. Oke, kita coba ya. Saya sudah sekannya. Saya salah tombol. Review. Nah, muncul seperti ini. SBB misalnya ya. Saya save. Kemudian mark out fill in correct response. Oh, ini contoh kalau misalnya kita mau ngisi jawaban yang benar apa. Gitu ya. Misalnya saya kasih SBB yang salah ya, submit and finish. Oke, nanti itu pas kita sudah publish ke mahasiswa jawabannya apa, dia akan muncul. Gitu ya. Coba saya kasih Surabaya, kasih spasi ya. Semoga dia ternyata kalau cuma spasi dia hapus Bapak Ibu. Jadi aman. Kalau cuma spasi ya, kita coba kasih titik. Surabaya titik. Nah, titik nggak bisa dihapus otomatis. Jadi kalau mahasiswanya nginput Surabaya titik gitu ya, dia akan salahkan. Yang benar adalah Surabaya. Hal seperti ini kalau kita yang ngoreksi akan kita betulkan mungkin ya. Cuman karena ini pakai komputer, otomatis dia hanya akan nyocokkan teks, Bapak Ibu ya. Dia hanya nyocokkan teks. Jadi Bapak Ibu coba-coba dulu aja, dipikirkan mahasiswa kira-kira jawabnya apa, kemudian dicoba disubmit aja, kira-kira apakah itu akan dianggap benar, dan apakah memang harusnya dianggap benar, sesuai dengan keinginan kita. Kalau udah pas, baru kita nanti simpan dan siap dipakai. Pak Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya Bu. Iya. Pak, itu berarti kalau saya misalkan jawaban yang benar adalah Sura, spasi, Baya, nggak bisa ya Pak? Kalau Nggak bisa, Bu. nulisnya nggak pas spasinya satu gitu, nggak dikenali ya? Nggak dikenali. Jadi misalnya dia maunya, kita coba ya, kita maunya Sura spasi Baya, maunya itu ya. Iya. Kemudian kita save dulu. Preview.
Surabaya, harusnya salah dong. Nggak bisa, Bu. Dia akan hapus white space-nya depan belakang. Kalau hapus di tengah kayaknya nanti malah ngaco yang lain gitu kan. Nggak Misalnya ada kita cara ya, mau Pak? pakai bintang, Bu. Tapi kalau bintang kan tadi problemnya kan bisa juga Kan di salah, tengah. Pak. Kan di tengah. Ya kan? Jadi kalau dia di tengah seperti ini, Oh, oke. kemudian kita preview, kita coba ya. Kalau dia nulis Surabaya, oke, dia akan dianggap benar. Tapi kalau dia nulis Malang, Surabaya, dia akan dianggap salah karena harusnya di depan S nggak boleh ada sesuatu dong. Ya kan? Kan kita cuma Kalau bilang di antara A dan B ini boleh ada sesuatu atau tidak ada sesuatu. Iya, Bu? oke, berarti spasinya kalau lebih pun enggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi misalnya kita nulis Nah, di sini mau spasi atau bahkan Malang, terus kemudian Baya, boleh dong. Kan kita bilang antara A dan B ini boleh ada karakter apapun, ya kan? Ya. Nggak bisa dibatasi yang spasi Satu saja karakter. gitu. Kalau dari sini nggak ada, Bu. Dia cuma bisa bintang. Jadi memang harus hati-hati ya. Sekali lagi karena ketika kita ini kan kalau short answer ini kan dalam tanda kutip semi open question ya. Mahasiswa itu bisa nulis variasinya banyak, jauh lebih banyak daripada kalau dia milih multiple choice. Betul, Gitu Pak. kan? Nah, itu Iya. harus hati-hati. Kita tulis alternatif. Alternatifnya, Bu, alternatifnya misalnya kita hanya perbolehkan itu, Ibu bilang aja gini, Surabaya, di sini Surabaya. Gitu kan? Maka yang diterima ya cuma 2 ini, Bu. Iya, Pak. Iya Soalnya kan? semester lalu saya pakai itu bermasalah. Mahasiswa sudah diberi petunjuk, petunjuknya tidak dilakukan sesuai dengan aslinya. Nah, Sehingga kita harus koreksi ulang semuanya. atau bisa gini, Bu. Answer-nya diganti, ditambah, kemudian di-remark, grade ulang. Itu bisa, Bu. Oh, tapi tiap mahasiswa itu kemungkinan jawabannya lain-lain nih, Pak. Itu lebih susah, Pak. Nah, akhirnya dilihat pakai mata, Bu. Iya, betul, Pak. Ya, betul. Harus hati-hati, tidak semua bisa segampang itu dijadikan short answer. Katakanlah gini, nama Yogyakarta, itu Yogyakarta, Yogyakarta, DIY, itu benar semua. Ya, tambahkan semua Bapak Ibu di sini satu-satu, ya kan, bisa sebanyak mungkin ini, ya bisa nambah blanks. Kalau nambah DIY benar, Jogja benar, Yogyakarta benar, Yogyakarta benar, Yogyakarta juga benar. Ya misalnya kita accept itu semua, ya ditambahkan semua. Iya, Pak. Harus hati-hati, tapi ini sekali lagi akan lebih faktor keberuntungannya akan lebih kecil. Jadi plusnya di sana. Minusnya ya kita harus prediksi perilaku mahasiswa menjawab seperti apa. Gitu Bapak Ibu ya. Itu untuk short short answer, harus hati-hati. Pak Jimmy, Iya Bu. ya mohon maaf saya nggak ngikuti dari beberapa topik saya hanya daftar kelas ini. Apakah Nggak apa-apa Bu. ini sama dengan yang di kuisi? Per soal itu ada waktunya ya? Saya tadi Ada Bu. lihat Pak Jimmy nggak nyeting waktu ya? Atau Ada Bu. nyeting keseluruhan? Settingnya keseluruhan Bu. Jadi nggak per Bukan per soal Bu. soal. Bukan. Oh, Saya nggak pernah lihat per soal sih. kalau di kuisi itu per soal soalnya Pak, ditanya berapa second, 30 second. Iya. Ya. Coba kita lihat ya. Itu pertanyaan bagus sih. Jadi kita lihat di sini, kita lihat apakah bisa kita limit waktunya, misalnya di sini ya. Combine feedback bukan, multiple choice bukan. Multiple choice ini
misalnya salah dia di penalti berapa itu kan udah tadi sudah saya jelaskan, nggak ada Bu. Jadi saya juga nggak pernah lihat, makanya saya double cek aja, siapa tahu di yang baru ternyata ada. Nggak ada sepertinya Bu untuk saat ini Bu. Oke, iya, makasih. Jadi yang diatur waktu keseluruhan berarti ya, kalau di sini. Iya Bu, keseluruhan aja Bu. Keseluruhan dia menyelesaikannya seperti apa Bu? Oke, iya. Iya, makasih. Saya tadi itu. Oke, tambah ya. Short answer. Nah, kalau numerical relatif lebih oke lah, karena ini dia cuman seperti short answer, hanya dia tipenya number, gitu ya, tipenya number. Jadi relatif lebih aman lah. Nah, error ini sepertinya kalau dari bahasanya itu ketelitian. Misalnya gini, apa ya, angka. Sekarang tanggal berapa? Ini pertanyaan aneh, agak susah. Kita nyari angka apa ya? Jumlah provinsi di Indonesia. Saya juga nggak tahu berapa sekarang. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Oke? Kita kasih 10 lah. 10. Nah, misalnya, kayaknya 34 ya. Oke, katakanlah 33 plus minus 1. Ya kan, kita coba ya. Harusnya kalau misalnya unitnya, ini ketelitian Bapak Ibu. Ini, oke, kita coba ya. Kalau misalnya ini kita kasih 100%. Oke, save change. Kemudian kita coba review. Kita jawab 33, harusnya pasti benar. Kita jawab 34, masih benar. Jadi itu margin ya Bapak Ibu ya. Biasanya itu makainya misalnya ketelitian berapa angka di belakang koma. Ya kan? Misalnya kita nerima selisih pembulatan 0,001 nggak apa-apa. Ya udah, kita kasih itu. Ya, marginnya 0,01. Nah, dia cuma bisa ngasih margin 1, bukan margin atas, margin bawah, tapi 22. Sehingga kalau 34 diterima, 32 juga akan diterima. Oke? Tapi kalau misalnya 35 harusnya tidak akan diterima. Ya, jadi error itu accepted error Bapak Ibu. Accepted error. Yang diterima selisihnya berapa? Ya. Nah, beda-beda tipis, 11 12 nggak apa-apa, ya udah kasih aja. Selisih acceptable errornya berapa? Gitu ya. Misalnya 0,000001. Nah, ya kan? Plus minus itu diterima. Kalau di luar itu nggak diterima. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini units ini nah, ini satuan Bapak Ibu. Misalnya kita harus sama satuannya benar nih. Ya kan? Dimasukin nih. Ya kan? Kemudian units diinputkan pakai apa? Pakai text box atau pakai multiple choice. Misalnya pakai text box. Oke? Terus dimasukin di kanannya, misalnya 1 senti lah, 1 kilo lah. Ya kan ada beberapa ditanyain. Satuannya harus benar. Ya kan? Misalnya 1 kilometer kan beda dengan 1 sentimeter. Jadi harus ditulis tuh. Ya kan? Oke. Nah, berarti tapi jangan berharap gini Bapak Ibu. Misalnya pertanyaannya gini. Jarak Surabaya Malang. Oke. Berapa jarak Surabaya dan Malang? Oke. Nah, karena pertanyaannya seperti ini kan mahasiswa bisa saja iseng gitu ya. Saya mau jawab dalam meter, ya kan? Katakanlah Surabaya Malang itu 80 kilo. Maka kita bilang 80 kilo. Oke, plus minus
10 kilo lah, masih diterima gitu ya. Kemudian ini kita jawab input text element. Oke. On the right. Oke. Unitnya. Unit 1 itu kilometer. Oke. Kemudian unit 2. Misalnya kita perbolehkan dia jawab dalam meter, berarti 82 G. Errornya 1000 meter. Gitu kan? Ini saya save dulu. Sebentar. Saya harusnya akan punya unit untuk yang kedua. Ini unitnya harusnya, sebentar, saya cek dulu. Oke. Nah, ini bisa dipindah Bapak Ibu. Ternyata ini nggak perlu, saya hapus ya. Patokannya di sini adalah patokan utamanya 1 kilo. Kalau misalnya dia pakai meter, maka dikalikan 1000. Nah, asik kan? Jadi dari penjelasannya seperti itu, kita coba ya Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswanya harusnya boleh jawab 80 kilo atau 80.000 meter. Gitu kan? Kita simpan. Kemudian kita preview. Berapa jarak survei Malang? Kita coba yang aman dulu, 80 km. Submit. Benar ya? Kita coba lagi. 80.000 meter. Benar Bapak Ibu. Jadi karena kita sudah masukkan tadi, oke, saya nerima satuannya ada berapa macam nih? Ya kan? Saya terima satuannya berapa macam, kemudian konversinya berapa? Ya, dari situ dia akan mengalihkan sendiri, kemudian dia baru ngecek. Ya. Dan kita lihat di sini spasi atau tanpa spasi di sini tidak dipermasalahkan. Ya, sekali lagi ini harus dicek behavior-nya apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Error rate 10 ini kan berarti ya dia akan mengikuti. Kalau saya jawab 90.000 meter, harusnya dia juga akan oke. Karena itu masih dalam rentang yang perbolehkan. Ya kan? 90.000 meter masih oke. Karena itu kan kita tadi plus minus 10 kilo ya. 10 kilo kan berarti kita bisa nambah 10.000 meter. Gitu Bapak Ibu untuk yang numerik. Menarik kan? Pak Jimmy. Iya Bu. Pak, kalau ada mahasiswa nulisnya bukan M, tapi meter gitu Pak. Ya, bikin lagi Bu. Nambahin Jadi keterangan di sini, unitnya. yes. Jadi di sini meter 1000. Gitu kan? Ya, MTR Pak. Terima kasih. 1000. Kilometer, Pak. Ya, kilometer 1. Kilometer 1, gitu kan? Ya itu, Bu. Memang ya. Begitu kita. Kalau nggak mau repot, Bapak Ibu, kalau nggak mau repot, gini aja. Ya, tapi multiple choice ya. Multiple choice ya. Ya, jadi nanti dia milih tuh. Ini kayaknya harus di save dulu supaya dia nge-refresh pilihan multiple choice-nya. Jadi nggak ngeluh, Bu. Nah, ini kan nanti dia akan dikasih pilihan multiple choice selection. Oke, kita coba ya, preview ya. Nah, milih always. Gitu toh? Ya. Nah, kita nggak pusing. Kalau ini kita nggak pusing, tapi ya mahasiswanya bisa tebak-tebak berhadiah gitu kan. Tapi silakan. Jadi misalnya gini, saya nulis 80.000, kemudian saya milihnya kilometer, ya salah. Tapi kalau saya milihnya meter, ya benar. Gitu kan? Nggak ada nilai default-nya ya Pak ya. Maksud saya yang pilihannya itu di default. Oh, nggak ada kayaknya pilihannya Bu. Biar mahasiswanya milih. Kayaknya nggak ada Bu. Nggak ada ya.
Berarti ada, Bu. ada kemungkinan bisa tidak terisi ya, Pak ya? Kita coba ya, 80. Dia kayaknya akan ngikuti yang pertama, Oh, meskipun nggak disampaikan. Oh, sorry, salah, Bu. You did not give the correct unit. Nggak boleh. Jadi ini centangnya kuning, nggak hijau. jadi nilainya separuh gitu ya, Pak ya? Saya harus cek. Karena itu nilainya nggak ada, Bu, separuh, Bu. Bener ya bener, nggak ada, nggak bener ya nggak bener. Jadi unit, nah ini. Oke, mau berapa, Bu, kalau salah unitnya doang? Oh, Kalau Ibu bilang separuh, berarti tulis sini. oke. Ini separuh, Bu. Ya kan? Ya, Pak. Kalau orang nggak mau, pokoknya salah ya salah. 1, gitu kan? Galak ini dosennya ya. Salah 1, gitu kan? Kalau ya sudahlah 0 ya enggak apa-apa, gitu kan? Ya. Terserah. Ini luar biasa, Bu. Ya. Kompleksitasnya, maksudnya gini, fleksibilitasnya. Namun dengan fleksibilitas akan muncul kompleksitas, gitu ya. Jadi monggo, kalau mau pakai satuan, kalau nggak pakai satuan, yang dari ekonomi misalnya mau pakai currency, nah ini biasanya untuk mata uang, boleh nih. Ya, lu jawab pakai satuan apa, dolar apa rupiah, itu kan beda jauh gitu kan. Nah, silakan, boleh disampaikan di sini, konversinya juga bisa dimasukkan sini. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Dalam kilometer. Pak, soalnya dibeli informasi, boleh juga. Kalau misalnya seperti itu ya, di dalam kilometer berarti kita tidak mempermasalahkan, ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak, maaf. Bu, Pak Gabriel ya. Jadi ini pertanyaannya adalah, kalau misalnya pertanyaannya adalah berapa jarak Surabaya dan Malang dalam kilometer, misalnya gini ya, dalam kilometer, berarti kita memang tidak mengharapkan mahasiswa untuk mengetahui jaraknya, satuannya. Kalau misalnya memang seperti itu, kita bilang units are not used at all. Jadi kita hanya menilai angkanya doang. Ya kan? Karena kita udah kasih ini satuannya apa? Satuannya pasti kilometer. Jadi yang dipilih units are not used at all. Kalau misalnya kita juga ingin menguji pengetahuan mahasiswa, ini yang benar, satuannya apa, ya kan? Maka kita bilang ini. Units must be given, unit will be graded, ya kan? Kemudian ini untuk tengah-tengah, jadi kalau dikasih dia diterima dan dipakai untuk bisa konversi. Saya sih nggak akan setuju ya antara ini atau ini menurut saya. Antara dipakai dan dinilai atau nggak dipakai sekalian. Ngapain dipakai tapi nggak dinilai? Merepotkan kita sendiri gitu kan. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Lanjut ya. Lanjut. Banyak sekali, menarik di sini. New question. Tadi kan numerical, IC. Nah, kalau IC ini Bapak Ibu, ya ini open-ended Bapak Ibu, nggak bisa ada, jangan mengharapkan ULS-nya ngoreksi. No. Lah, kalau tadi short question aja setengah mati, gimana kalau IC, Bu? Nggak bisa, keyword, Bu. Pak. Kayak abstrak keyword. Kalau ada keyword ini, maka benar gitu ya. Nggak bisa, Bu. Terus di sini buat apa ULS-nya? Kan sama aja mereka dengan submit doang gitu ya. Beda. Pak Joko, nanti semoga saya bisa masuk ke fill in blanks, Pak. Kayaknya ada, Pak. Nanti kita coba. Bedanya gini, kalau pakai kuis, itu kan dia nggak submit berupa file. Itu beda banget, Bu. Ngoreksinya jauh lebih gampang. Kalau kita pakai file, itu kita mesti download atau minimal kita nanti buka, malah gitu mahasiswanya itu kan pasti ada aja yang kreatif, ya kan? Kalau kegedean terus di-zip, suruh ngumpulin PDF, di-zip. Masih untung nge-zip-nya pakai zip. Ini nge-zip-nya pakai RAR. Ini bukanya gimana? Ya kan? Capek kan? Capek banget, serius, Bu. Capeknya pakai banget kalau ngumpulin tugas pakai file. Terus nanti mahasiswa itu kadang-kadang gini, Bu.
Dia sengaja bikin filenya korup, Bu. Dengan harapan nanti dosennya bilang, "Oh, kok nggak bisa dibuka?" "Oh iya, Pak, Resign. harusnya bisa kok, Pak. Saya kirim ulang ya." Padahal dia baru bikin itu yang dia kirim ulang. Ya kan? Saya termasuk dosen yang habis dikumpulkan nggak saya koreksi, Bu. Nanti kalau udah wakil dekan saya bengok-bengok, "Ayo dikumpulkan nilainya saya koreksi," itu kan. Cilaka lah kalau kayak gitu, Bu. Ya kan? Jadi saya sebenarnya menghindari submission. Saya menghindari submission. Karena seperti itu. Teman saya ada yang galak nih. Kalau misalnya dia ada mahasiswa yang filenya dikumpulkan korup. "Pak, ini filenya yang benar." "Oh, saya sudah koreksi." "Ya, pokoknya yang kamu kumpulkan itu kamu harus pastikan bisa jalan." Karena gini, mahasiswa ketika submit file, itu dia bisa download kok yang dia kumpulkan. Sehingga kalau mahasiswa menganggap nilai itu penting, ya sama seperti kalau kita submit sesuatu yang penting, kita akan download ulang kan untuk memastikan itu yang kita submit yang benar dan itu bisa dibuka. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswanya nggak niat ya ya sudahlah gitu ya. Tapi itu anyway itu submission. Di sini itu berdasarkan teks. Ya kan? Jelaskan apa itu ULS. Ya kan? Kemudian misalnya tentang ULS. Di sini nggak ada pilihan jawabannya. Respon formatnya kita mau pakai HTML editor. Kalau HTML editor itu mahasiswanya bisa kasih highlight, bisa kasih warna, dan seterusnya. Pak, greater information ini apa? Jadi ini cuma petunjuk, Bu. Petunjuknya buat misalnya kita suruh mahasiswa kita, asisten kita untuk koreksi. Betulkan apabila mengandung ubaya dan learning. Kasih penalti 50% jika tidak mengandung learning. Misalnya gitu ya, itu cuma perintah buat kita sendiri untuk reminder atau asisten kita. Nah, saya mau contohkan bedanya kalau misalnya mahasiswanya jawabnya pakai HTML editor atau tektor nih. Kita preview ya. Nah, kalau HTML editor ada pilihannya Bapak Ibu. Iya. Ubaya learning space. Saya bisa kasih penekanan di B-nya. Nah, lebih cakep kan Bapak Ibu ya. Ini bisa saya gedein. Large. Ini saya kecilin. Small. Ya kan? Nggak bisa. Besar kecilnya jadi satu kelihatannya. Oke, tapi ini nah, ininya bisa sebagian. Ya, tergantung yang diblok. Intinya dia bisa lebih bagus. Bisa ada bullet point, bla bla bla, gitu ya. Nah, disubmit ya disubmit Bapak Ibu nggak ada nilainya, ya kecewa. Saya juga mengharapkan ada yang bisa ngoreksi. Tapi kita coba, misalnya kalau nggak pakai HTML editor gimana? Plain text, ya kan? Plain text, kita save change, ya plain text ya plain text. Oke, udah ketik aja di sini, ya. Plus minus Bapak Ibu. Saya pribadi kalau memang tidak perlu yang aneh-aneh, terutama kalau saya dari IT, saya perlu coding, saya nggak mau di format. Saya mau plain text saja, apa adanya. Oke? Nah, Jimmy boleh tanya. monggo. Pak, yang tadi Bapak ngomong tentang file korup, itu saya ngalami, saya minta submitnya ke ULS. Dan waktu dibuka lewat ULS itu memang nggak bisa. Saya pakai yang assignment, Pak, tapi. Tapi kemudian dia buktikan dia bisa buka. Kemudian saya coba-coba, saya tambah .pdf, saya tambah .jpg. Ternyata bisa, Pak, setelah saya tambahi gitu, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Karena gini. Nggak bisa nyalakan mahasiswanya waktu itu. Ketika ngupload, itu kemungkinan nama filenya diganti, Bu. Sehingga, karena gini, extension itu kan kita ngasih tahu komputer, ini harus dibuka pakai aplikasi apa. Iya. Lah kalau extensionnya di... Waktu di ULS, itu nggak ada extensionnya, Pak. Saya lihat nggak ada extensionnya. Nah, ketika upload, itu mestinya gini. Ketika upload, itu ditanyain, nama filenya diganti apa enggak.
mungkin kehapus. Oh, Jadi ketika mahasiswa upload itu ditanyain, Bu. Itu filenya Ini ada, cuma nggak ada dotnya memang yang punya dia. betul. Sehingga waktu saya perintah buka, nggak mau buka. Sehingga kan saya nol kan, Nah, terus dia protes. Dia tunjukkan, ditanyain aja. bisa, gitu. Terus saya coba satu-satu akhirnya Pak. Filenya apa? PDF, saya coba pakai dot segala macam. Saya coba baru waktu dot PDF. Ditanyain aja, Bu. Jadi anaknya ditanyain, itu Ya. extensionnya apa? Kan filenya kita pegang. Otomatis kan mereka nggak bisa ngupdate filenya kan? Ya, Jadi betul. ditanyain, ini filemu apa? Soalnya hilang extensionnya. Oke, filenya PDF. Oke, kita tambahkan PDF. Terus kita buka, kalau bisa ya bisa. Oh, itu berarti kesalahannya karena itu banyak Pak soalnya terjadinya ada 10 mahasiswa dari 100 sekian mahasiswa itu. Saya bingung juga kalau misalnya banyak gitu. Apa dia nggak selesai apa kesulitan? Enggak. Jadi gini, nanti saya tunjukkan yang habis ini. Ini di sini, ini juga bisa kita tidak mau online text, tapi kita minta submit dalam bentuk file. Misalnya allow attachment ya, satu ya. Terus kita minta harus ada satu attachment atau harus ada dua attachment. Accepted file text ini sama seperti kemarin. Oke, misalnya kita mau yang tipe, jadi nggak perlu dihafalin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngapalin misalnya nih ya, harus file gambar. File gambar itu kan banyak banget. Ya, pilih aja Bapak Ibu. Saya mau ini semua bisa. Ya kan, pokoknya semua ini bisa, ya sudah. Semua file presentasi boleh. Maka PPT, PPTX, OTP, ODP, whatever, ya kan? Atau kalau misalnya Bapak Ibu harus bilang, oke, harus yang PPT doang, ya maka harus ditulis spesifik PPT. Tapi kalau misalnya ini semua diperbolehkan, ya monggo, silakan. Sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Yang diperbolehkan apa? Upload limitnya kita batasi 10 mega, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak, terutama kalau mahasiswanya Ibu banyak, ya kan? Misalnya mahasiswanya 200 gitu ya, 200 kali 100 itu 200, 2000 mega ya, 2 giga gitu kan. Nah, banyak juga gitu ya. Kita coba ya. Nanti saya tunjukkan, ini kan saya minta mahasiswanya untuk upload, review. Nah, di sini kan mahasiswa bisa drag and drop. Kalau misalnya drag and drop ke sini, itu mestinya aman. Contoh, saya masukin ini ya, PDF saya drag and drop ke sini, ini aman. Oh, PDF saya nggak boleh, tadi saya nggak bolehin PDF. Yang saya bolehin apa coba tadi? Gambar. Nah, ini kan ada .jpg-nya. Ini mestinya aman, Bu, kalau misalnya dia drag and drop. Yang saya khawatir, kayaknya dia upload-nya dari sini, kemudian dia pilih gambarnya. Saya tadi dapat gambar dari mana coba? Aneh. Sebentar. Aneh. Oh, file zip. Sorry. Saya mau ini, kemudian saya mau compressive folder or files, kemudian saya ambil pictures, saya ambil ini katakanlah. Oh, sorry. Ini download. Sorry, ini download. Kayaknya udah dikunci yang di versi sekarang. Kamu ketika upload ini, sebentar, ini saya bisa, tapi dia iseng banget Bu ya, kalau ini saya hapus ya. Coba ya. Nggak bisa loh Bu. Ini dia harus niat banget loh Bu, kalau misalnya mau diganti Bu. Karena dia sampai keluar warning-nya, yakin nih mau diganti. Extension-nya yakin nih mau diubah gitu ya. Tapi katakanlah kita mau paksa ya, kita mau paksa. Kita submit ya. So, what's wrong? Oke. Submit. Oke. Saya preview tadi yang itu. Saya masukkan ulang. Sini, kemudian saya coba ganti di sini.
Oke. Submit and finish. Oke. Nah, di sini hilang, Bu. Beneran hilang. Jadi bisa. Cuman ya itu, mesti niat. Mesti niat. Karena kan tadi sampai di warning, terus dikasih tahu, SSC-nya kok kamu hilangin gitu ya. Saya makanya bingung kalau sampai puluhan yang hilang, gitu kan? Iya. Rata-rata PDF sama JPG sih yang anak-anak itu nggak bisa. Setelah saya tambah PDF bisa atau bisa. yang Nah, jadi maunya kayak gini kan, Bu? Ya, di sini ya. Betul. Ya, kayak gitu. Di ULS mungkin. Makanya, bisanya bisa, cuman ya itu tadi, Bu, yang saya contohkan. Itu perlu keteguhan hati, Bu, dari yang mengumpulkan. Satu-satu. Enggak, mahasiswanya itu loh. Mahasiswanya itu harus niat. Maksudnya bukan sesuatu yang nggak sengaja. Saya nggak tahu di ULS Yama ya. Saya lupa kalau di ULS lama. Tapi seperti yang kita lihat di sini, untuk di ULS baru ini, untuk itu bisa terjadi, mahasiswa harus benar-benar intensional, saya mau ngapus. Oh, oke. Iya kan? Dan itu pun sama ULS sudah di warning. Yakin lo mau hapus? Esensinya nggak ada nih. Nanti yang ngoreksi nggak bisa buka loh. Ya kan? Jadi udah eksplisit di warning. Dan dia benar-benar, ya saya mau ganti, biarin Bu Yike pusing gitu ya. Nah, bisa tuh baru terkirim gitu kan. Bikin yang baru enggak nanti ya Pak? Semoga. Ya, oke, makasih. Sama-sama Bu. Nah, udah ya untuk yang EC. Coba kita cari Pak Joko Sulistyo. Semoga ada ya. Saya pernah lihat itu. Jadi drag drop untuk image, saya pernah lihat kok. Select missing words. Oke. Kayaknya yang kapan hari saya coba itu ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya apa ya contohnya ya? UL tentang apa? Tentang ULS. ULS adalah kepanjangan dari, kita coba ya, ini 1 space. Gini kan? Nah, di sini kita bilang, saya nggak tahu nih, saya terus terang nih baru nyoba. Kita coba ya. Grup A, learning space. Oh, saya tahu Pak. Saya salah. Ini adalah A, universitas. Ini learning. B, learn. B. Save. Kemudian review. Nah, di sini dia milih. Gitu ya. Nah, ada yang hilang di sini. Nah, ini harus kita kasih tahu pilihan yang benar yang mana. Gitu kan? Choice 1, choice 2, choice 3. Oh. Nanti saya explore lagi kayaknya ini harusan. Sebentar. I was not in choices. Oh, saya tahu Bapak. Di sini
ini yang benar adalah 1, di sini yang benar adalah 3. 1 itu apa? 1 itu adalah ubaya, 3 itu adalah learning, bukan learn. Oke? Kalau kita simpan, kemudian kita preview ya. Kita jawab, depannya benar, yang belakangnya kita salahkan ya. Kita coba ya. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa menentukan, oke, yang depan apa, yang belakang apa, tergantung dari nomornya. Jadi di sini ini adalah variabelnya. Variabel nomor 1 itu adalah ubaya. Kalau kita mengharapkan di sini 1 itu adalah ubaya, maka di sini kita tulis 1. Di sini harus ada ubaya learning space. Di sini 3. Ya, choice-nya ini. Nah, untuk shuffle, ya itu pilihannya urutannya aja sih yang di shuffle. Bukan ininya tentunya. Gitu Pak Joko. Jadi yang saya lihat itu ini, yang short answer, saya kok enggak kelihatan. Ya, yang waktu itu sempat saya explore ini, sampai memang ini adanya adalah dia milih. Jadi di sini diisi apa, di sini diisi apa, ya kan? Bisa tahun kelahiran, apalah terserah. Tapi nggak ada yang bentuk teks dia ngisinya. Jadi dia di sini harus ngisi, di sini jawabnya apa. Nah, grup A, grup B, ini urut Bapak Ibu. Di sini nanti akan ditampilkan A, di sini akan B, C, D, dan seterusnya. Harus match ya Bapak Ibu ya, dengan pilihannya yang di sini. Ya, di sini misalnya saya benarkan semua, learning, finish. Gitu ya. Ini contoh kalau kita mau fill in the blanks, nggak fill banget sih, karena dia harus milih beberapa opsi yang kita sediakan. Jadi nggak bisa dikosongkan sama sekali ya Pak Jimmy? Untuk yang ini yang pasti nggak bisa, karena ini memang jenisnya adalah question-nya adalah jenisnya missing words, select missing words, bukan fill in missing words. Oke, kita coba ya embedded answers yang lainnya. Karena saya bayangkan gini, itu benar-benar harus apa istilahnya ya? Hati-hati. Karena multiple choice ya mungkin ya, semi multiple choice mungkin. Semi multiple choice. Yang ini tadi, benar. Yang ini semi multiple choice. Jadi kita bisa cuma bikin lebih apa ya? Lebih mengalir lah. Kita bisa bikin paragraf, kemudian mereka bisa ngisi di tengah-tengahnya. Gitu kan? Oke, siap Pak Jimmy. Terima kasih, Pak. But can only create. Oke, ini agak sulit. Kita coba yang tadi ya. Kita lanjut lagi. Calculated. Nah, misalnya Bapak Ibu mengingat yang rumus-rumus nih. Saya juga nggak pernah pakai sih ini ya. Banyak banget Bapak Ibu. Kalau ditanyain fiturnya apakah saya pernah pakai semua, jujur saya nggak pernah pakai. Nggak semua pernah saya pakai. Ya kan? Nah, di sini ada pilihan jawaban jika kalau misalnya kita mau lebih dari 1. Kemudian kalau ada toleransinya juga, tipenya relatif, ini benar-benar kayaknya saya harus nyoba sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu memang benar berminat untuk formula, nanti hubungi saya akan research lagi, nanti saya jelaskan. Dan satu lagi Bapak Ibu, sebenarnya tipe question ini bisa kita tambah, bisa kita kurang. Kalau misalnya Bapak Ibu kemudian ngelihat di tempat lain, Pak, di tempat ini ada yang keren loh, dia pakai Moodle juga nih, dia bisa bikin ujian seperti ini. Kita bisa nggak? Sampaikan aja ke kami, nanti kita akan lihat apakah itu bisa kita tambahkan. Ada satu yang kemarin sudah diusulkan, itu segera akan kita tambahkan itu untuk menguji terkait dengan programming di teknik informatika. Ya, nanti kita akan cek compatibility-nya, jika kompatibel akan kita tambahkan. Tidak semua harus dipakai, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ya, saya pribadi pakai multiple choice. Kalau saya memang benar-benar ingin pakai multiple choice, itu saya seringnya adalah pakai yang
bisa multiple answer, ya kan? Itu akan jauh lebih akurat dalam menilai pengetahuan mahasiswanya. Nah, tapi yang lain, monggo silakan dicoba-coba. Saya terus terang nggak pernah pakai yang ini. Yang ini tadi saya sempat nyoba, maka saya masih berani bahas, ya kan? Ini apalagi, ini lebih kompleks, pakai rumus-rumus. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik, saya dikasih tahu tertariknya di mana, nanti saya akan explore Bapak Ibu. Mohon maaf, saya belum explore semuanya. Ada lagi Bapak Ibu? Jimmy, Ya, saya izin nanya Pak Jimmy. monggo silakan Bu. Ya, yang tadi terkait pertanyaan Pak Joko itu, yang fill in blank itu, kalau dibikin isi gitu mungkin nggak? Dibikin isi? Iya. Ya itu, nggak bisa Bu. Jadi Hah? dia Nggak bisa. jadi bukan milih tapi nulis gitu kan Bu, ngetik gitu Ya. kan? Nggak bisa, di sini nggak bisa. Nanti kalau bukan pakai yang model ini, pakai model yang essay Pak. Oh, essay, ya bisa Bu, tapi kan ya nggak otomatis ngoreksinya jadian. Ah ya. Nah, kemudian terkait yang masalah soal essay. Ya. Kalau saya bikin kuis essay gitu ya, ini bisa di shuffle juga nggak nanti soalnya? Bisa. Bisa. Karena gini, ini kan cuman soal essay pun itu kan cuma satu soal. Jadi edit quiz itu kan cuma satu soal dari soal-soal yang lain. Nomornya itu bisa di-shuffle. Oke. Nah, sekarang misalkan gini Pak, saya siapkan 10 soal esai. Yes. Nah, kemudian saya pingin setiap anak itu dapat 3 soal. Yes. Tapi 3 soalnya itu beda-beda antara anak yang satu dengan yang lain gitu. Itu bisa nggak? Bisa dong. Gimana jadi kita caranya? Pilih, jadi gini, kita pakai question bank. Kita ke question dulu, ya kan? Ibu bikin 3 topik di sini Bu. Oke. Topik pertama untuk soal nomor 1, topik soal-soal nomor 1, topik kedua untuk soal-soal nomor 2, topik ketiga untuk soal-soal nomor 3. Oh. Iya kan? Jadi saya kembali ke sini ya. Jadi Ibu bikin 3 topik Bu. Topik 3 soal 3A, soal 3B, soal 3C. Nah, setting kuisnya nanti Ibu pilih random topik 3. Maka mahasiswa pasti akan dapat 3 soal. Di soal nomor 1 dia dapat yang mana? 1B, 1A, 1C, enggak tahu di random. Gitu kan? Nomor 2 juga sama. Nah, misalnya Pak, topik saya cuma 1, Pak. Topik saya cuma 1, Pak. Saya tapi punya 10 soal, Pak. Sampai soal 1J gitu ya. Iya. Nah, boleh nggak saya ginikan, Pak? Oke? Boleh. Pertanyaannya boleh. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah kemungkinan saya dapat 1A, 1A, 1A? Kita coba ya. Kita harus coba. Kalau yang kayak gitu-gitu terlalu spesifik, Bu. Kita coba. Saya masuk ke edit quiz. Saya hapusin semua deh. Daripada nanti bingung. Yes. Jadi paham Bu ya? Yang saya khawatirkan paham ya? Iya. Jadi saya punya... Soalnya sama semua gitu kan? Iyo. Kan saya punya, ini di contoh saya, ini kan saya punya 2 soal nih. Iya. Ya kan? Question. Saya kembali ke yang tadi. Loh. Aduh, tadi belum saya save. Oh, sudah. Saya tambahkan random lagi. Definisi ULS. Oke. Gini ya. Nah, maka kalau ULS ini cukup cerdas, harusnya jawabannya beda. Soalnya beda. Ya, saya start new preview lagi ya. Nggak mungkin sama, Bu. Kecuali terpaksa.
ini kan jelas nggak mungkin sama. Orang question saya cuma 2. Iya kan? Iya. Question saya cuma 2. Kalau dia memang nggak memperhitungkan itu, setelah beberapa attempt pasti dong ada yang sama atas bawah. Iya. Ini kan yang berubah-ubah cuma urutannya aja. Jadi monggo Bu, misalnya Ibu punyanya satu topik, ya kan? Kemudian di topik 1 itu 1A sampai 1J, kemudian Ibu minta mahasiswa menjawab 3 yang mana dirandomkan ULS, bikin saja setting kuisnya 3 pertanyaan, random, topik 1, random topik 1, random topik 1. Maka pasti mahasiswa akan menjawab 3 yang mana? Nggak tahu. Itu akan tergantung ULS-nya yang random. Iya, Pak. Gitu Bu ya? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Anak saya sudah selesai sekolah, jadi saya bisa share video. Oh, sebentar. Nah, halo Bapak Ibu. Saya di rumah, jadi nggak pakai masker. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait kuis. Monggo dieksplor, silakan dieksplor. Nggak apa-apa, nggak akan meledak. Kalau masalah nanti saya dikasih tahu, gitu kan. Apapun, tolong di-preview, ya. Tolong di-preview kuisnya, dicoba, gitu ya, untuk memastikan memang jawaban yang benar dinilai benar, jawaban yang salah dinilai salah, gitu ya. Semoga dengan demikian tidak ada komplain dari mahasiswa, gitu ya. Kemudian, Pak, apakah ULS ini bisa mencegah kecurangan kalau misalnya akunnya saya kasih ke joki? Nggak bisa. Ya nggak bisa, realistis nggak bisa. Gimana dok? Saya tahu kalau itu yang ngerjakan Jimmy atau ternyata itu anak saya yang ngerjakan misalnya, atau saya yang ngerjakan punya anak saya, nggak tahu. Kalau pengen tahu gimana Pak, bisa nggak pakai apa namanya, nyalakan kamera, kemudian diawasi pakai Zoom. Ya bisa saja sih, cuman kan tetap aja nggak tahu, ya kan? Zoom-nya ngadep saya, tapi komputer saya isinya misalnya saya nonton YouTube. Teman saya, joki saya yang ngerjakan di sebelah saya atau di rumahnya dia. Kan kita nggak tahu juga. Jadi memang harus diakui masalah apa istilahnya ya, kredensial ini nggak bisa. Itu sangat terbatas kalau kita online. Kita harus percaya mahasiswa itu ngerjakan sendiri. Tapi untuk meminimalkan yang kita bisa lakukan adalah meminimalkan contoh-contohan. Jadi kalau di tempat mata kuliah yang saya asuh, itu beberapa kita akan minta mereka untuk screen share, screen recording. Jadi kalau screen recording itu paling tidak kita tahu proses pengerjaan dia seperti apa. Kalau copy paste ya ketahuan, kalau misalnya dia dapat firasat atau dapat contohan dari temannya juga akan ketahuan. Bagaimana ketahuannya ya kita lihat kalau misalnya yang natural, mahasiswa akan perlu waktu untuk mikir baru jawab. Nggak kemudian 30 menit pertama bengong, nggak ngapa-ngapain, kemudian 10 menit terakhir itu dia menjawab semua pertanyaan. Nah, itu udah indikasi kuat bahwa dia cuntuhan. Nggak selalu cuntuhan. Bisa jadi misalnya mahasiswa bilang, Pak, saya kerjakan di kertas buram dulu. Ya, tetap aja mereka bisa make up excuse. Ya, jadi itu memang tantangan. Seluruh dunia punya masalah itu kalau misalnya ujian online. Ya kan, mirip kalau kita ngasih proyek. Kita juga nggak tahu kan itu proyek yang dikerjakan siapa. Kecuali nanti misalnya dia suruh presentasi. Dia paham nggak proyek yang dia kerjakan. Tapi itu kan lain cerita. Beda dengan di assessment yang ada di ULS ini. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Halo Kak Jimmy. Iya Pak. Pak Cahya ya?
Iya Pak. Ya, silakan Pak. Iya Pak, saya mau bertanya mengenai yang random question tadi Pak. Iya Pak. Berarti kan kalau misalnya topik 1 kita ada 4 question di situ. Yes. Terus topik 2 misalnya 4 juga gitu. Berarti Yes. tiap mahasiswa misalnya di topik 1 pun dia bisa mendapat pertanyaan yang berbeda kan Pak ya, random. Berbeda dengan Yes. mahasiswa lainnya ya Pak ya. Betul. Misalnya mahasiswa A dapat pertanyaan nomor 1, mahasiswa B dapat pertanyaan nomor 4 misalnya. Betul. Nah, berarti kalau begitu misalnya kan tingkat kesulitan soal itu bisa beda Pak. Misalnya pertanyaan nomor 1 mungkin rada sulit. Nah, yang kedua misalnya agak mudah gitu, tapi tidak fairness-nya bagaimana gitu Pak. Nah, ya, karena kasih, itu pertanyaan bagus Pak, dan itu yang harus kita perhatikan. Karena itu ULS mengatur dalam topik. Harapannya satu topik itu tingkat kesulitannya sama. Kalau misalnya tingkat kesulitannya beda, jadi kalau kita secara teori disarankan awal itu dimulai yang mudah dulu misalnya. Kemudian di sini yang sedang. Yang di sini yang sulit. Ya. Sehingga secara fisiologis mahasiswa buka itu kan kepalanya perlu warming up tuh ya. Dia nggak langsung buka dapat yang sulit, wah udah nyerah gitu ya. Tutup, gua nyerah. Jangan, kasih yang mudah dulu. Jadi kita kelompokkan nih Pak, tingkat kesulitannya, sehingga nanti setting kuisnya kita kasih misalnya di sini. Katakanlah kita mau bikin 4 soal. Random topik 3. Ya. 2 soal mudah, 1 soal sedang, 1 soal sulit. Ya, kita bisa setting seperti ini Bapak Ibu. Nah, tingkat kesulitan masing-masing ini sebisa mungkin dibuat setara. Yang di sini dibuat setara juga, yang di sini setara sama-sama sulit. Nanti tinggal Bapak Ibu atur tuh di setting kuisnya. Saya mau kasih 2 soal mudah dan 1 soal sedang dan 1 soal sulit. Bobotnya monggo diatur. Misalnya di sini bobotnya 10 poin. Alah. Di sini 10 poin. Ya, fair-nya kan gitu ya, wong sama-sama dari yang mudah kok ya. Kan harusnya sama ya. Nah, ini yang sedang. Yang sedang ini oke kita kasih 30 poin. Yang di sini kita kasih 50 poin. Ya, bisa ya. Jadi itu bisa kita lakukan, nanti kita settingnya di mana? Ya, settingnya di edit quiz. Di sini Bapak Ibu. Jadi random saya tunjukkan bandingannya dengan punya saya tadi. Jadi random topik 1 10 poin di sini. Nanti random topik 2 topik 1 lagi 10 poin. Gitu kan? Nanti kita tambah lagi untuk random topik 2 30 poin, random topik 3 50 poin dan seterusnya. Jadi dengan begitu kita bisa kasih yang fair. Jangan, kita kan nggak boleh ujian berdasarkan apa ya, zodiak gitu ya. Hari ini saya zodiak Cancer, hari ini saya beruntung gitu ya. Dapatnya soalnya gampang-gampang. Nah, itu kan janganlah, kasihan mahasiswanya yang zodiaknya bukan Cancer gitu ya. Gitu Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Ya. Kemudian Bu Agitia ingin bertanya, import soal ujian menggunakan Notepad. Harus berformat TXT yang diterima, iya Pak. Kalau pakai Mac pun harusnya bisa kan pakai TXT ya. Pakai banyak kok text editor. Setahu saya iya Bu. Karena kalau misalnya nggak pakai TXT itu malah khawatir saya nanti ada karakter-karakter yang tidak kelihatan. Ya, TXT itu karena kan plain, dia yang kita lihat ya cuma itu isinya.
Sedangkan kalau Word itu ketika kita copy paste itu kadang ada karakter tab, ada karakter yang tidak kelihatan lainnya. Jadi sebaiknya pakai TXT, Bu, lebih aman. Yes, setahu saya gitu. Saya coba gitu. Oke, satu lagi ada pertanyaan lagi dari Pak Joko Sulistyo. Pertanyaan sebelumnya tentang soal-soal EC. Dibagi akhir lembar pertanyaan dengan menambahkan soal kalau dalam satu lembar kita masukkan 3-5 keywords. Jadi pertanyaannya kalau dalam lembar jawaban kita masukkan 3-5 keywords untuk setiap pertanyaan EC, maksudnya bagaimana, Pak? Kita kasih hint gitu kah? Begini Pak, untuk setiap pertanyaan esai, Ya. untuk jawaban yang mendekati benar, itu kita letakkan 3-5 keywords Pak. 3-5 kata kunci lah. Oh. Iya. Mungkin Jadi jawab kalau membentuk alenianya mungkin panjang Pak, atau panjang pendeknya tergantung mahasiswanya. Tapi kalau dia mengandung 3 keywords ya, atau 5 keywords yang sudah kita siapkan gitu. Cuma dia merangkai sendiri kalimatnya, bagaimana Pak? nggak bisa, Pak. Kalau yang essay ini dia benar-benar cul-culan kita periksa sendiri, Pak. Jadi kayak yang tadi kita coba buat ya di question bank itu, yang tipe essay ya benar-benar kita koreksi manual karena apa ya? Kalau kita lihat di sini tidak ada setting untuk koreksi. Edit question. Berarti kembali lagi ke tadi Pak ya, mungkin semi multiple choice disediakan ada 3 atau 5 keywords. Betul. Iya, tapi Seperti itu, Pak. pertanyaannya bisa dalam bentuk essay, cuma jawabannya tetap tadi ya Pak ya. Iya, jawabannya kita kalau kita mau ULS yang koreksi, somehow kita harus kasih rule. Ya kan? Kalau essay itu kan terlalu banyak seperti kayak Pak Joko tadi ngomong. Tapi bayangkan gini, Pak. Ketika kita ngomong short answer itu kemungkinan mahasiswa jawabnya pun udah banyak. Banyak pakai banget, Pak. Percayalah, banyak banget. Bu Susana sudah tahu itu, ya kan? Bayangkan kalau misalnya itu essay, Pak. Itu kita nulis rule-nya aja udah mumet gitu ya. Udah mumet. Karena itu mungkin mereka juga tidak masukkan itu karena kesulitannya kompleksitas kemungkinan jawabannya terlalu tinggi. Kompleksitas jawabannya terlalu tinggi. Itu aja sih yang jadi concern-nya ULS. Oke, Pak. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Banyak, Pak Ibu, silakan dieksplor. Kalau Bapak Ibu mau bikin kan udah masuk di course-nya ULS, masuk aja di sini diacak-acak, nggak apa-apa. Bikin topik sendiri ya, jangan ngacak-ngacak punyanya orang gitu ya. Nanti bikin kaget soalnya kalau tiba-tiba kita ngacak-ngacak orang punyanya orang. Bikin section sendiri, kasih nama Bapak Ibu, silakan dimasukin apa, terserah, nanti di preview. Nah, preview itu yang akan dilihat oleh mahasiswa. Pastikan kita serap dengan previewnya. Itu aja sih. Kuncinya adalah kita testing apa yang kita buat. Begitu, Bapak Ibu. Ada lagi, sebentar saya pastikan yang harus saya sampaikan udah. Jadi itu tentang itu. Kemudian besok saya akan bahas tentang KP, Bapak Ibu. Misalnya ada mau dibedakan. Jadi kayak di tempat saya itu yang perlu seringkali saya bedakan itu kan KP bahasa Inggris, KP set itu satu kode dengan yang KP reguler, sehingga perlu kita bedakan di ULS-nya. Nah, kita bisa bikin rule, nggak sulit sih itu, nggak sulit. Kita bisa bikin rule untuk mengelompokkan dia, gitu ya. Sehingga mahasiswa yang reguler nggak ngelihat punyanya IT, punyanya internasional, yang internasional nggak ngelihat punyanya yang reguler. Ya, buat mahasiswa itu tidak baik bagi kesehatan jantung mahasiswa. Ya, mahasiswa reguler kalau ngelihat bahasa Inggris semua mereka shock. Ya kan?
anak internasional, mereka sebenarnya senang kalau melihat tulisan bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kan itu bukan buat mereka gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi biasanya kita pisahkan, ini section untuk mahasiswa internasional, ini section untuk mahasiswa yang reguler. Itu bisa, Bu. Besok saya akan kasih tahu ya. Nggak sulit kok, gampang. Gampang tapi ya harus manual. Nggak banyak, cuma sekali kok, cuma sekali. Gitu Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Baik, kalau nggak ada, ya Bu, ya Bu. Pak, kalau soalnya mau campuran Pak, kadang ada multiple choice-nya, ada short answer, itu gimana ya Pak? Loh, nggak masalah Bu, tadi kan saya campuran ini. Kan milihnya di sini. Jadi kan di sini. Langsung di editing kuis ini. Iya, kuis ini kan kita, di sini kan kita milih dari question bank, kita mau yang mana? Gitu kan? Misalnya saya tadi ambil yang tadi. Nah, kita mau yang menjodohkan. Oke, kita mau yang ini, mau ini. Ini mau saya tambahkan semua. Bukan, Pak. Maksud saya begini, Pak. Satu halaman, misalkan saja saya punya satu soal. Satu soal ini bentuknya satu cerita, Pak. Oh. Tapi di tengah-tengah bisa multiple choice, agak ke belakang dikit, dan sebagainya gitu. Paham. Ya. Saya kasih contoh ya. Iya. Gini. Ini saya jadikan satu di atas. Kok saya start recording? Saya makan apa? Ini adalah paragraf, ini adalah skenario untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3 misalnya. Gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Bla bla bla. Oke? Iya. Kita simpan. Oke? Nah, kuncinya adalah jangan di-shuffle, Bu. Kalau di-shuffle nanti hancur. Nah, kemudian kita pastikan juga yang di depan settingnya itu nggak di-shuffle. Layout-nya. Mana layout saya tadi? Edit kuis. Nah, never, sorry. Bukan di edit kuis ya, Pak? Tadi yang shuffle-nya tadi sudah saya matikan, tapi kayaknya di depan ini ada lagi yang untuk shuffle. Nah, ini. No. Oke, shuffle generation. Oke, send return course. Oh, kok saya ke sini? Sorry. Saya ke ini, kemudian edit quiz, kemudian di sini saya preview nih ya. Ya. Oke. Nah, di sini harusnya ada soal cerita, ya kan? Ya. Terus ini 1, 2, 3 ini akan sama terus. Jadi kan 1 ini pasti di atas. Jadi Ibu kasih cerita di sini, kemudian di sini nanti pertanyaan apapun, dan kita bisa tulis untuk memperjelas bahwa gunakan senario seperti yang ada di question 1. Oh, modelnya begini ya, Pak ya? Yang bisa. Iya. Jadi kita bisa taruh gambar segala macam, 1 aja, di question 2 dan 3, itu merujuk ke question 1 aja. Tapi ya itu, kuncinya jangan di random. Kalau di random nanti berantakan, ini kan nggak jadi 1, 3 lagi. Kalau dalam satu question nggak bisa ya, Pak ya? Satu question beberapa pertanyaan, beberapa jawaban. Berbagai tipe, ya, tipe menjawab. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa, satu question, satu tipe. Jadi kalau misalnya mau yang ada 1 soal cerita, 1 senario yang dipakai untuk beberapa sekaligus, ya yang saya terpikir, yang saya pernah pakai, saya beginikan, Bu. Saya beginikan.
Karena dia nggak bisa, kita nambah satu pertanyaan yang nggak ada jawabannya, nggak ada juga. Akhirnya jadi question juga. Jadi saya bikin satu pertanyaan untuk menampung soal ceritanya. Soal ceritanya itu, dan itu saya taruh di halaman pertama. Sebagai nomor 1, dan nggak bisa diotak-atik. Kayak gitu. Jenis kuisnya itu seingat saya itu ada, Pak. Tapi saya nggak bisa cara makainya. Jenis kuis yang mana, Bu ya? Coba saya cek. Kalau yang ULS lama itu waktu kita milih jenis kuis sendirian di kanan kalau nggak salah. Oh, oke. Apa ya itu? Saya lupa. Nanti coba saya cek, Bu ya. Oh, Jadi iya, kan satu pertanyaan itu bisa beberapa itu ya. Saya kok nggak pernah pakai itu soalnya. Jadi kemarin itu yang saya pakai yang seperti ini. Saya taruh di atas, nggak saya random pertanyaannya. Yang saya random cuma jawabannya doang. Nah, kita bisa random juga sih sebenarnya dari fungsi random ini. Selama ya kita pastikan 2, 3 ini meskipun random, itu tetap mengacu ke soal cerita di nomor 1. Yaitu yang perlu kita pastikan itu aja. Pak Jimmy, mungkin maksudnya Bu Susana itu embedded answer, Pak. Ada macam question seperti itu di ULS, Pak, di ULS 1. Yang apa? Embedded answer. Embedded answer. Ya, ada yang embedded. Oh, ini. Pak. Iya itu, Pak. A phrase result but can only be created by entering text containing special codes that embedded multiples. Oh, Ibu pernah pakai ini, Bu? Enggak pernah. Saya pernah, Pak. Kalau saya pernah, Pak. Cuman harus lihat panduannya dulu, Pak. Oke, coba kita lihat ya. Kita coba lihat ya. Teks. Ini bukan ini. Ikut any verify question text. Oke, kita coba ya. Kita masih punya waktu kok. Kita coba sama-sama aja. Embedded answers. Kita coba contohnya. Oke. Saya coba contohnya ya. Coba embedded. Nah, kemudian ini contoh lain. Ini dalam satu soal. Ya. Kita coba preview. Loh. Oke. Nah, muncul di sini, Bu. Mungkin ini bisa menjawab permintaannya Pak Joko tadi ya. Oh, Pak Joko udah ya udahlah. Jadi ini kita bisa bikin soal cerita, di tengah-tengahnya kita bisa bikin short answer. Ya kan? Di tengah-tengahnya kita bisa bikin short answer. Ternyata bisa pakai embedded ini. Ya kan? Dan kita kalau di code ini kita sebenarnya untuk ngelihat aja sih pilihan jawabannya kita apa. Nah, kita kalau coba preview ya. Munculnya seperti ini Bapak Ibu. Bisa ada soal cerita, kemudian ada beberapa yang dikasih short answer, ada beberapa yang dikasih pilihan gini. Ini bisa Bapak Ibu, luar biasa. Saya juga baru tahu ini. Pak, ya kan? Itu ya, Bu. Kok tahu pakai kurung, pakai apa itu kita tahunya dari mana? Dikasih linknya sama Bu Dina, Bu. Jadi ada banyak opsi, ya kan? Ini yang sangat fleksibel. Jadi kalau saya baca, ini tipe jawabannya. Short answer berarti kita akan dikasih text box gitu ya. Kemudian ini jawabannya apa? Nah, ini kan multiple choice nih. Multiple choice tipenya apa? Ya kan? California ini jawabannya yang benar, Arizona ini yang salah.
Bacanya kan gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Ini kan sama semua nih. Oke. Seperti itu, Bu. Kemudian bisa juga di-set persen nilainya. Ada semua. Harus ngelihat, saya tunjukkan yang saya lihat. Harus lihat ini, aturannya nih. Ya kan? Ini tipe jawaban, kemudian nanti ada macam-macam. Banyak yang harus di setting. Tapi ini contoh-contoh. Nah, ini dia bisa bikin soal cerita. Kita coba ya, soal cerita ini kita coba ini aja. Nanti kan kita bisa pakai ini untuk ya, kita ganti-ganti tipis-tipis lah supaya bisa menyesuaikan kebutuhan kita, gitu kan? Kita coba preview. Tuh. Kok masih ini? I confirm. Harus di save changes dulu, Pak, baru bisa di preview. Oh gitu, harus keluar dulu. Tadi saya coba juga seperti itu, Pak. Terus barusan saya save changes, terus saya preview dari question bank. Oke. Oh, oke. Dia nggak nyimpen kayaknya. Oke. Saya simpan dulu ya. Itu icon-nya harus dicentang nih, Pak, baru bisa. Oh, kayaknya itu yang harus dikonfirm ya. Makanya saya tadi nggak bisa ya. Oke, Iya, sorry. Pak. Ini iConfirm-nya save. Oke, udah masuk. Nah, ini udah tingkat dewa ini soalnya. Nah, kalau ini ganteng ya Bu Susana ya. Jadi Ya, udah Pak, lengkap ini, nih, di atasnya dikasih banyak skenario gitu ya, bawahnya dimasukin. Tapi dicoba Bu ya. Nyobain Ya, Pak. satu-satu loh Bu. Ini ada satu-satu nih cobaan situ-situ Bu. Ya, terima kasih. Tengah mati nih Bu nanti Bu. Iya, Tapi ini anyway, saya cari ini. ini menarik. Ya kan? Ini menarik karena akan sangat apa ya? Fleksibel buat mahasiswa. Oh, saya mau seperti ini, saya mau melengkapi suatu paragraf, itu bisa. Gitu ya. Dan mahasiswa juga nggak boring ya. Milihin nanti saya gilir kacang lagi. Habis A, B, C, D, A, B, C, D gitu ya. Itu kerjaan saya waktu SMA. Lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih enak untuk assess soalnya mahasiswa. Gitu Bapak Ibu. Monggo ini dieksplor lagi. Banyak. Ini secara basic, kalau kita mau short answer, tinggal ditulis seperti ini. Ya kan? Kita bahkan bisa nulis di sini, feedback-nya apa. Ya kan? Feedback-nya kalau benar apa, feedback-nya kalau salah apa. Ya kan? Jawaban benernya apa, kemudian berapa persen. Ini sudah ada contohnya semua di sini. Kita coba-coba aja, termasuk kalau misalnya nilai kita juga bisa ngelihat, kita yang dibenerin yang mana, yang disalahin yang mana, dan seterusnya. Ya, silakan kalau misalnya ada nanti mau perlu sesi khusus kita mau belajar bareng ini, atau Pak saya mau dijelaskan, nanti saya carikan jawabannya. Ini baru, terus terang ini juga baru buat saya. Menarik, sangat menarik. Itu Bapak Ibu. Saya mau menambahkan, Pak. Ya Bu. Bu Yiki dulu deh. Enggak, silakan. Saya nanti agak umum ini. Kalau terkait ini kan lebih baik sekarang. Ya, jadi ada tips Pak buat membuat soal semacam embed answer seperti itu.
Jadi kalau saya mau buat soal seperti itu, saya cuma ganti soalnya aja, Pak. Kalau tipe short answer, saya ganti soalnya. Yang di dalam kurung kurawal itu nggak saya ganti sama sekali. Terus belakangnya saya tambahkan soal lagi, terus tambahkan short answer lagi. Jadi nggak perlu ganti-ganti, nggak perlu ngetik dari awal, Pak. Langsung ambil dari Moodle Docs-nya. Kalau ngetik dari awal memang langsung bingung. Ya, bisa itu untuk membantu karena ini memang ruwet. Harus hati-hati ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Yike. Ya, saya hanya pertanyaan umum kok Pak. Yang tadi untuk grader, kalau Ya. kita mau beri akses itu sama seperti dosen LB itu kan kita berkirim email ke ULS gitu, Ibu BPKP. kayaknya bisa deh Bu. Kenapa Pak? Kayaknya Ibu bisa. Jadi coba Bapak Ibu, coba jangan edit kuis, keluar ke pelatihan, ke mata kuliahnya Bapak Ibu misalnya nih ya. Misalnya saya ke dashboard. Kemudian katakanlah di Object Oriented Programming, Ibu coba masuk ke enroll ke users, course administration di kanan, ada users, ada enroll users. Ada nggak di situ, Bu? Ya. Hah? Ya Pak, sorry Pak, tempat saya sebentar. Ya silakan lanjutkan Pak. Saya cari headset ini hujan deras nggak dengar suaranya. Oh ya, saya di sini kebagian panas tok, Bu, sumuk tok, belum hujan. Jadi coba ya, saya tak switch role to dosen PJMK. Jadi saya bukan admin lagi. Masuk kok. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lumayan buat ceperan, gitu ya. Tentunya itu tidak kita inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengangkat asisten, masuk saja ke mata kuliah Bapak Ibu. Di bagian kanan Bapak Ibu ada user. Pilih enroll user Bapak Ibu. Enroll user, kan muncul nih. Ini ada daftar partisipan di mata kuliah ini beserta role-nya. Valencia ini adalah mahasiswa, Ilham ini mahasiswa, dan seterusnya. Ya kan? Pasti di sini juga ada pengajarnya siapa. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan asisten, pilih enroll user. Oke. Cari asistennya siapa. Misalnya saya mau nambah Budina ini sebagai Ardina Fitri. Ini mau saya tambahin sebagai asisten. Pilih asistennya sebagai asisten dosen. Jangan yang asisten dosen PJMK, misalnya kalau asisten dosen PJMK itu setara dengan dosen Bapak Ibu. Ya, tapi kecuali memang Bapak Ibu ingin mengangkat asisten, katakanlah ini PAJ ya, yang ingin diangkat memang dikasih hak setara dosen, ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting harus hati-hati. Kalau yang ini non-editing. Setelah itu di-enroll user saja. Nanti otomatis mahasiswa tersebut akan punya akses ke mata kuliah Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian, sekali lagi, habis ngasih akses, tolong dicoba. Sebenarnya, asisten dosen ini bisa ngapain aja sih? Ya kan? Asisten dosen ini bisa ngapain aja? Cobanya gimana? Ke nama Bapak Ibu di kanan atas, pilih change role. Change role, ganti ke switch role ke asisten dosen. Nanti akan kelihatan asisten dosen
seperti Ibu lihat di sini, saya nggak bisa nambah mahasiswa kalau saya sebagai asisten dosen. Ya kan? Saya nggak bisa nambah baru di sini. Saya nggak bisa, katakanlah saya mau ke UUP nih. Saya sebagai asisten dosen, saya nggak punya hak untuk ngubah materi. Saya bisa ngeliat, tapi saya nggak bisa ngubah materi. Saya nggak bisa ngubah kuis. Saya nggak bisa menghapus materi, dan seterusnya. Kalau kita ingin minta tolong mahasiswa yang bisa nambah materi, ya jangan asisten dosen, tapi asisten dosen PJM. JPMK atau PJMK? PJMK. PJMK. Gitu Bu ya? Jalur prestasi JPMK. Ya Pak, yang tadi mahasiswa itu pasti ada datanya di situ ya, kan dia nggak terdaftar di mata kuliah tersebut, karena kan ada Bu. Gradernya kan di luar, pasti di luar mahasiswa, ada ya? Ada. Oh, kalau nggak ada berarti bersurat. mahasiswanya nggak pernah login. Mahasiswanya suruh login dulu aja, nanti pasti akan masuk kok. Ya, ya, ada ya, semua baik. Bu. Ya baik Pak Jimmy, terima kasih. Pak Jimmy. Halo Pak Jimmy. Ya, Pak jadi Jimmy. bisa Bu diatur. Jadi intinya gini. Bu. Ya Bu Sus. Oh, sorry Pak. Oh iya. Saya mau tanya, saya beberapa kali. Halo. Iya Bu, saya dengar Bu. Oh ya, saya beberapa kali itu mengajar dengan Bu Fitri. Namun nama Bu Fitri itu seringkali tidak muncul sebagai pengajar. Itu bagi. Udah beres Bu. Sudah beres ya Pak. Oke Pak, makasih. Bu Fitrinya udah senyum-senyum kok sekarang Bu. Kalau Ibu lihat, saat ini kan mata kuliahnya keluar semua tuh. Oke. Ya kan? Udah beres. Udah muncul semua mata kuliah. Baik Pak, makasih. Bu Fitri juga udah lengkap dan itu tidak ada intervensi manual. Tadi saya sampai mana ya? Ya dicoba Bu, intinya dicoba. Ini gini, Bapak Ibu PJMK. Ini adalah hak dan tanggung jawab Bapak Ibu. Dicoba, diatur, itu masuk dalam kewenangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menambahkan user, silakan ditambahkan Bapak Ibu. Ya kan? Itu adalah hak dan tanggung jawab Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, hubungi kami, nanti kita akan bantu. Ya kan? Tapi kalau mau nambahkan sendiri, monggo, nggak apa-apa. Ya. Tapi nggak bisa Bapak Ibu ngemailnya jam 6 terus jam 7 malam tanya gimana? Ya gimana dong besok ya. Kalau besoknya Sabtu ya Senin lah, ya. Jadi kalau misalnya urgent Bapak Ibu termasuk yang lain seperti saya bisa dilakukan sendiri. Silakan Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Jimmy. Ya. Saya mau nanya, tapi ini bukan tentang kuis ya, yang secara umum ya, aja. Nggak apa-apa Bu. Jadi kan di ULS itu ada mata kuliah yang kami asuh bersama gitu kan. Nah, kalau dosennya tim tuh kadang kan antara satu semester dengan semester berikutnya tuh ganti orang. Ya. Nah, tapi jejak peninggalan itu kan masih ada toh Pak. Nah itu kalau saya mau, ya apapun yang mereka upload di ULS sebelumnya. Iya, iya. Nah itu kalau saya mau membersihkan itu, tapi nggak membuat question bank-nya hilang semua itu harus saya hapusi satu-satu gitu ya, nggak bisa kalau reset gitu nggak bisa ya? Iya, kalau di reset hilang semua bersih Bu. Termasuk question bank-nya tuh hilang semua. Soalnya. Saya belum pernah nyoba, kayaknya sih iya. Kayaknya sih iya. Kalau rumah kuisnya aja yang dihapus, di question bank itu nggak kehapus Pak. Tergantung Bu. Kalau misalnya question bank-nya nempel ke kuis, ya hilang Bu. Ya, kayak gitu baru kehapus Pak. Jadi gitu. Gini Bu, question bank ini kan seperti saya lihatkan kategorisnya ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa
soal itu ada kategorinya. Kategorinya itu nempel kemana? Ke kuisnya, ke mata kuliahnya, atau ke prodinya, atau bahkan ke fakultasnya. Gitu ya. Kalau Ibu tempelkan ke kuisnya, saya kembali ke ULS ya, supaya contohnya lebih enak. Ini tentang ULS, question bank kita, kategoris. Kok enak ini? Sorry. Ini loh, kategoris. Nah, ini adalah yang nempel ke kuisnya, Bu. Kalau Ibu naruh materi, naruh soal-soal di sini, kuisnya Ibu buset, ya hilang, Bu. Tapi kalau Ibu naruh kategorinya itu, soal-soalnya itu masukkan ke soal bank soal yang di mata kuliah ini, nggak masalah. Karena itu bank soal yang nempel ke mata kuliah, bukan ke kuis. Dia anaknya mata kuliah, bukan anaknya kuis. Oke. Gitu. Nah, kalau berarti Ibu mesti ngecek ya, Pak ya. Iya, karena kan ini kayak folder. Subfoldernya dia di mana? Ya kan, kalau foldernya dihapus, subfoldernya ya ikut kehapus. Jadi ya mesti ngecek, Bu. Gitu, Bu. Oke. Cuman gini, Bu. Launching ini ya, launching. Ini soft launching. BPKP segera akan launching, namanya ULS arsip, Bapak Ibu. Jadi misalnya saya nggak sengaja nih, Pak, nggak sengaja Pak ke Buse, atau Pak untuk akreditasi Pak, saya ingin melihat pembelajaran semester lalu Pak. Iya itu betul Pak Jimmy, ditanya itu jejaknya di mana, hilang semua. Monggo. Jadi gini, kita sudah bikinkan arsip, pusat arsip ULS. Di sini ini hanya bisa diakses oleh dosen tetap. Mahasiswa nggak bisa masuk, dosen LB nggak bisa masuk. Ini arsip Bapak Ibu, arsip. Jangan diacak-acak, jangan diganti-ganti. Loh, typo, kurang A, kurang titik, kurang spasi. Biarin Bapak Ibu, ini arsip, ya kan? Jangan diacak-acak. Karena nanti kalau Ibu membetulkan titik, habis titik betulkan satu kata, habis satu kata satu kalimat nanti berubah, Bu. Ya kan? Biarin. Ini sejarah. Ini sejarah. Silakan. Masuk ke ULS arsip Ubaya ACID, Ibu pilih mau semester apa. Mau semester gasal, ini adalah semester gasal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu login ke sini, login seperti biasa, seperti Bapak Ibu login ke Guaya atau ke ULS, Ibu akan dapat kondisi semester tersebut. Persis Bapak Ibu. Saya ngajarin ini semester lalu. Ya saya keluarnya ini Bapak Ibu. Loh Pak, terus itu bank soal yang ada di sana bisa diambil nggak Pak? Nah, bisa ekspor aja Bu. Kan ada ekspor tadi. Ekspor. Oh masih bisa ya? Bisa. Ini lengkap Bu. Nilainya pun ada Bu. Nilainya mahasiswa semester lalu, view all summation. Kan kalau asesor itu kan nggak jelas ya. Kadang bedei, kadang nanyai gitu ya. Suka-suka dia, ya kan? Ada semua Bu. Lengkap. Iya. Intinya ya, ini Pak. adalah Makasih, Pak. snapshot 2020 gasal. Ya. Yang sebelumnya nggak ada Pak ya? Nggak ada Bu. Namanya snapshot, saya bisa foto saat ini Bu. Saya nggak bisa foto yang semester lalu Bu. 2019 genap ada. Habis ini saya tambahkan. 2019 genap. Karena secara blessing in disguise itu kita buat. Ya, nanti saya tambahkan, tidak ada masalah. Yang 2019 genap. Apa that's as far as I can go. Before that nggak ada. Lumayan, ya tahu lumayan. Ya, saya suka yang positive thinking seperti itu, Bu. Lumayan. Monggo, bisa dipakai, Bu. Tapi ya, jangan makasih, suruh Pak. asistennya untuk buka ya, nggak bisa. Oh iya. Semua mahasiswa sudah saya suspend, semua dosen LB sudah saya suspend.
Oh ya. Jadi hanya Makasih Pak dosen Jimmy. LB. Ya, Bapak Ibu bisa ngacak-ngacak. Tapi jangan Bapak Ibu, jangan diacak-acak. Ya kan? Nanti kalau Bapak Ibu acak-acak, saya yakin yang nyokot nanti fakultas dekannya Ibu sendiri. Karena umumnya ini adalah untuk kepentingan orang, kepentingan mahasiswa komplain gitu ya. Mahasiswanya ini 2 semester lalu nggak lulus dapat D, tapi dia senyum aja gitu kan. Kemudian untuk kelulusan ternyata kurang sedikit dia cum laude. Nah, mulai cari masalah kan dari semester-semester lalu kan. Nah, itu gunanya arsip Bapak Ibu. Jadi tolong meskipun bisa jangan diacak-acak. Saya sebenarnya mau menghapus kemampuan untuk bisa buka, tapi nanti nggak bisa buka ya sama aja buat apa arsipnya gitu ya. Saya kasih kepercayaan ke Bapak Ibu bisa lihat. Mahasiswa nggak bisa. Ya, hanya dosen tetap. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu, saya mulai kepanasan ini, nggak hujan-hujan tempat saya. Disuruh ke saya, Bu, surat hujannya Bu Yike. Ya, rame Pak di sini, Pak. Apaan tempat saya senyum? Ada lagi Bapak Ibu? Monggo, besok kita masih ketemu kok. Terakhir. Pak Jimmy, ya. yang ULS arsip itu kan nggak boleh diacak-acak toh Pak? Iya. Nah itu Bapak kasih info nggak di halaman depan atau dimanapun gitu? Udah saya merah-marahin, saya gede gaban Bu. Oh ya sudah. Tuh, saya bikin quote sampai aneh loh. History is made available to be learned, not to alter. Ya, jangan diacak-acak Bu. Dilarang melakukan perubahan apapun. Masuk kurang gede Bu. Enggak, soalnya kan kalau tim dosen itu kan banyak ya Pak ya. Kadang kan ya ada teman-teman yang cukup unik gitu loh Pak. Iya, nah saya bingung juga kan. Nanti kalau saya pikir nanti PJMK-nya unik. Terus piye kajure. Nah, iya kan ya, ya. Kasihan kajurnya ngurusi kayak gini Bu. Nanti Pak, saya mau ngambil, Bu, saya mau ngambil soal nih Bu. Ibu loginin ya, nanti Ibu cari. Gak kerja Bu, kajur Ibu. Oke Pak, makasih. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau nggak ada, tolong diisi ya kuesionernya Bapak Ibu. Sampai hilang kuesionernya. Oh ini loh, yang di atas. Tolong diisi kuesioner kepuasan pelanggan untuk improvement kita dari BPKP. Dan sampai ketemu besok ya Bapak Ibu ya. Selamat sore. Sore, terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Bapak Ibu. Sore, Pak.